Saling sindir partai sombong antara PDI Perjuangan dan Nasdem terus bergulir. Apakah saling sindir ini akan berkepanjangan hingga ke pemilu 2024 mendatang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, politisi Nasdem Saan Mustafa, dan pengamat politik Pangi Syarwi. Selamat sore Bang Saan, Bang Masinton, dan Bang Pangi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Baik, saya pertama ingin ke Bang Saan terlebih dahulu. Bang Saan, jadi kalau bukan untuk PDI Perjuangan, yang dimaksud Pak Surya Paloh ini siapa Bang Saan? Ya, kita nggak ada ya dalam penutupan Rakernas itu untuk ke eksternal. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Pak Surya Paloh, itu ditujukan kepada internal Partai Nasdem, kepada seluruh jajaran pengurus Nasdem, baik di tingkat DPP, di tingkat DPW, maupun di tingkat DPD, dan juga kepada seluruh kader yang lain, apakah yang di legislatif maupun yang di eksekutif. Jadi istilah kata sombong itu ditujukan kepada internal bahwa Nasdem itu harus respect terhadap semua, baik kepada partai lain, ketua umum partai lain, dan sebagainya. Jadi Nasdem jangan merasa menjadi sombong dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi itu tidak ada bukan hanya niat ya, apa yang disampaikan di internal partai itu adalah untuk menyasar partai yang lain. Jadi tidak ada sama sekali. Dan Nasdem selalu menghormati partai-partai yang lain. Nasdem tidak akan pernah mengikut campur terhadap urusan partai yang lainnya. Jadi sekali lagi, Nasdem selalu menghormati partai lain, menghormati seluruh jajaran pengurus partai lain. Jadi sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa itu tidak dalam konteks ke eksternal, tapi itu lebih kepada peringatan kepada internal bahwa jajaran semua pengurus partai Nasdem itu tidak boleh sombong, harus rendah hati, sopan, dan respect terhadap orang lain. Baik, Bang Masinton, istilah partai sombong ditujukan untuk internal Partai Nasdem. Lalu apakah Bu Mega merasa tersindir hingga kemudian seolah menjawab dalam pembukaan Rakernas kemarin? Ya, tentunya kan Bu Mega kan bicara tidak pernah asal kira-kira gitu ya. Pasti dapat informasi. Dan kemudian ya beliau menegaskan aja gitu loh bahwa PDI Perjuangan itu bukan partai sombong. Meskipun dalam posisi posisi sebagai partai pemenang, tapi PDI Perjuangan itu nggak pernah sombong. Dan selalu prinsip dalam politik Ibu Mega adalah mengedepankan aspek kebangsaan. Dalam mengedepankan aspek politik kebangsaan itu Bu Mega selalu mengedepankan kebersamaan, prinsip gotong royong, kerjasama. Jadi kalau umpama beliau menegaskan bahwa kami ini meskipun pernah dalam berbagai situasi bahkan kemudian memuncakin perolehan suara perolehan suara partai tertinggi, tetapi ya PDI Perjuangan tidak pernah bersikap dan berperilaku sombong. Jadi bukan untuk menjawab pernyataan Pak Surya Paloh, Bang Masinton? Kalau secara eksplisit, saya rasa apa yang disampaikan Bu Mega itu ya menepis interpretasi tentang sombong itu pada partai pemenang gitu loh. Tapi ya apapun itu ya, meskipun tadi ya alhamdulillah bagus kalau kemudian seperti yang disampaikan Pak Saan tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa selain pada konteks internal teman-teman di Nasdem. Tapi menurut saya ya itu menjadi bagus lah menurut saya, artinya kita bisa menjadi saling respect dan saling jaga ke depan seperti itu, artinya ya saling sama-sama ya nggak boleh sombong kira-kira, artinya itu bagus lah, baik buat PDI Perjuangan ya sikapnya tidak akan pernah sombong ya, kemudian juga teman-teman Nasdem juga di internalnya juga ditekankan untuk tidak sombong, ini kan menjadi bagus.
Baik, baik. Bang Saan, saat ini kan sepertinya masyarakat terlanjur menginterpretasikan berbeda pernyataan dari Pak Surya Paloh. Bagaimana Nasdem sendiri melihat hal ini berkembang di masyarakat? Ya, menurut saya itu kan interpretasi yang menurut saya juga bukan keliru ya. Interpretasi itu kan hal yang biasa aja muncul di publik. Tapi kalau kita cermati secara lebih teliti apa yang disampaikan oleh Pak Surya terkait dengan soal partai sombong, itu sama sekali tidak ada konteks untuk menyinggung siapapun. Yang kedua, seperti Bang Masinton sampaikan, apalagi tema Rakernas Partai Nasdem itu kan meneguhkan politik kebangsaan. Nah, dalam konteks politik kebangsaan tadi, itu ya kita membutuhkan yang namanya kebersamaan, membutuhkan sinergi yang bersama-sama bagaimana dalam konteks politik kebangsaan kita ke depan, itu harus tetap kita jaga dan kita rawat. Yaitu misalnya terkait dengan Pancasila, terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan soal kebinekaan, dan saya yakin hubungan antara Nasdem dengan PDI itu baik karena sama-sama juga kita ingin ke depan itu persoalan kebangsaan ini tidak diwarnai terus-menerus oleh yang namanya politik identitas. Kita tidak mau ada polarisasi terus-menerus kan itu. Dan sama-sama kita ingin mengakhiri. Nah, karena sama-sama kita punya komitmen kebangsaan yang tinggi, maka sekali lagi saling respect dan saling menghormati antara satu partai dan yang partai lain itu menjadi komitmen bersama, termasuk komitmen Partai Nasdem. Hubungan Nasdem dan PDIP baik-baik saja. Anda setuju, Bang Masinton? Ya sangat setuju. Dan kita semua baik-baik saja. Baik terhadap Nasdem, terhadap partai lain, Gerindra, PKB, PAN, bahkan dengan PKS, mau Demokrat, P3. Ya itulah dalam politik ya, kalau ada dinamika politik terkait merespon satu isu mungkin bisa berbeda, tapi dalam konteks kebangsaan ya kita harus selalu bersama-sama untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Baik. Bang Panggi, bagaimana Anda sendiri melihat dalam tanda kutip saling sindir ini? Apakah hal yang wajar menjelang 2024? Iya, Mas Dapi dan Mbak Stefani, sebetulnya kan politik saling sindir ini kan di dalam dunia politik itu kan sebetulnya tidak akan menjadi masalah kalau kita tidak ada yang membawa perasaan dalam politik, karena partai politik ini kan daya tahannya untuk dikritik, apalagi dibully, itu adalah salah satu pengabdian. Jadi saya pikir partai politik itu sudah punya daya tahan di situ. Asalkan jangan langsung menyerang pada karakter atau mendowngrade partai politik, atau ada keinginan untuk menjatuhkan partai politik, itu yang menjadi problem. Maka dalam konteks ini sebetulnya fatsun politik, etika politik itu perlu sekali. Apalagi kita tahu bahwa baik Partai Nasdem dan PDIP ini adalah partai the ruling party yang ada di koalisi pemerintah. Tentu mereka ini sama-sama punya kemampuan yang sama, dan kita tahu Nasdem dan PDIP ini juga di 2014 mengusung Pak Jokowi, dan mereka juga bersepakat membangun koalisi pada waktu itu. Jadi kalau kemudian ada, dalam istilah saya orang Minang itu arek-arek lunggang, tegang-tegang kendor, itu biasa, tapi yang penting jangan sampai putus karena tegang terus. Nah, jadi artinya kalaupun Bang Masinton ini kan bisa mencairkan itu, dan Pak Saan Mustafa juga memahami bagaimana politik itu cuacanya bisa berubah tergantung di mana awan hitamnya. Jadi artinya sepanjang bisa menjaga etika, menghargai partai politik, apalagi yang kedua begini Mbak Stefani, bahwa membangun bangsa memang tidak bisa satu partai, tidak bisa satu kelompok golongan. Jadi konsolidasi membangun bangsa itu adalah yang namanya kebersamaan yang perlu diutamakan. Yang ketiga adalah begini, bahwa Nasdem sama PDIP ini adalah partai, saya tidak mengatakan Nasdem partai papan atas, tetapi PDIP adalah partai papan atas. Nasdem mungkin bisa dikatakan partai papan tengah, tetapi secara blok ideologis, intersubjektif saya mengatakan bahwa Nasdem adalah partai nasionalis sekuler juga yang sebetulnya kuat, semangat kebangsaannya itu tiktohnya sama dengan PDIP, nggak jauh beda, nasionalis sekuler, membangun kebangsaan nasionalis yang sebetulnya keutuhan negara
tenun kebangsaan itu menjadi hal yang utama. Jadi secara chemistry, platform ideologis, dua ini tidak punya rentang jarak yang berbeda, baik blok ideologisnya Nasdem maupun di PDIP. Saya pikir hanya itu dua partai yang hari ini yang lebih jelas blok ideologisnya, yaitu paham nasionalis kebangsaan gitu. Sementara kalau kita anggap Gerindra, justru saya katakan masih ke tengah, dan PAN dan seterusnya. Baik, Bang Pangi, tapi akan berpengaruh seperti apa terhadap persepsi masyarakat terhadap parpol dengan adanya saling lempar pernyataan seperti ini? Ya, secara empirik objektif bahwa persepsi publik tentu bisa punya pandangan berbeda terhadap hal ini. Persepsi publik bisa menilai berbeda, bisa mengatakan ini adalah sesuatu yang biasa saja, ada yang mengatakan oh ini terlalu tidak baik misalnya untuk saling sindir, dan masyarakat punya persepsi, asumsi, pikiran sendiri sebetulnya. Nah, biar masyarakat yang menilai ini apa yang sebetulnya bisa dirasakan oleh masyarakat, karena selama ini kan kalau kita lihat bahwa PDIP itu bisa membangun poros sendiri, itu kan kelihatan bahwa PDIP sangat kuat dan confident sekali gitu untuk membangun koalisi. Mungkin PDIP tidak bilang koalisi tapi bekerja sama dengan partai lain. Dan Nasdem juga punya kemampuan itu untuk membangun poros yang cukup kuat. Tapi kan Nasdem kemudian membahasakan kita tidak ingin menjadi pemimpin koalisi, kita membangun koalisi yang egaliter, kesetaraan, kesamaan, dan membangun koalisi yang menghargai kedaulatan partai masing-masing. Nah, sebetulnya memang dua partai ini sudah mulai nggak ketemu di situ. Satu seolah-olah terkesan, saya nggak mengatakan seperti itu, tapi persepsi publik mungkin bisa menilai bahwa PDIP adalah partai yang percaya dirinya luar biasa. Tetapi di satu sisi, Nasdem mengatakan ya kita ini nggak bisa seperti ingin PDIP partai yang percaya dirinya luar biasa. Baik, Bang Saan, akhir-akhir ini sepertinya Pak Ketum Surya Paloh sedang rajin nih mengundang berbagai partai untuk konsolidasi, mengundang ke Nasdem Tower. Apakah PDIP juga akan masuk dalam list undangan Pak Surya Paloh nih, Bang Saan? Ya sebenarnya kan gini, itu kita bukan mengundang ya, tapi memang ada komunikasi. Jadi misalnya kayak PKS, beberapa tahun yang lalu kan Nasdem datang ke markasnya PKS di TB Simatupang. Kebetulan waktu itu saya juga ikut. Nah sekarang ini kan kunjungan balasan PKS ke Nasdem. Nah banyak juga partai-partai yang lain. Dan Nasdem selalu membuka komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk dengan PDIP. Apalagi dengan PDIP itu kan kebersamaannya sudah terbangun sejak 2014. Kita 2014 itu kan membangun koalisi yang sama-sama pengusung Pak Jokowi. Bahkan dua partai ini kan garda terdepannya pemerintahan hari ini, PDI dengan Nasdem ini, dua periode kedua juga kita sama-sama juga. Jadi menurut saya potensi atau peluang untuk bersama-sama itu selalu ada ke depan. Ya, baik. Bang Masinton, apakah PDIP juga masih membuka peluang komunikasi dan konsolidasi dengan Partai Nasdem? PDI Perjuangan itu selalu terbuka untuk melakukan kerjasama terhadap partai manapun, gitu. Ya termasuk ya seperti yang disampaikan Pak Saan tadi, kerjasama PDI Perjuangan dengan Nasdem kan juga sudah terjalin ini udah hampir 10 tahun ya, artinya udah 8 tahunan, artinya sudah saling tahu lah kalau bekerja sama itu gitu ya, bagaimana saling menguatkan, bagaimana saling berjalan bersama-sama. Artinya dalam politik PDI Perjuangan itu tidak ada yang namanya dengan ini tidak akan bisa, dengan ini tidak akan bisa, nggak begitu. Prinsip PDI Perjuangan itu ya tetap bersama-sama. Artinya panjang nanti platform bersamanya bisa ketemu, ya pasti jalan bersamaan. Baik, Nasdem dan PDIP sama-sama membuka peluang untuk komunikasi dan konsolidasi lebih lanjut. Bang Pangi, mungkin terakhir dari Anda singkat saja, silakan. Ya, politik saling sindir, misalnya partai mana yang sombong, mana yang tidak sombong, nanti biar publik yang menilai masyarakat. Karena bagaimanapun partai tentu harus punya percaya diri juga. Dan saya menghargai bagaimana PDIP mempertahankan konsolidasi, bagaimana orang menjadi presiden itu harus mengakar di partai politiknya, tidak hanya berbasiskan kepada modal elektoral. Itu kita hargai bagaimana PDIP menjaga marwah bahwa
ya ini sangat menjadi hak prerogatif Ketua Umum. Jadi Baik. semangat kaderisasi meritokrasi di Partai PDIP kita hargai, dan begitu juga Nasdem. Bagaimana kita bisa menyaksikan hari ini banyak orang mengunjungi kantor Partai Nasdem. Itu suatu hal yang luar biasa. Baik. Daya tarik yang luar biasa yang dimiliki oleh Nasdem, dan ini Baik. modal yang luar biasa bagi Nasdem untuk membangun koalisi. Dan saya pikir Baik. penentu Republik Indonesia 2024 ini adalah PDIP, porosnya Nasdem, dan Gerindra dan Baik. Golkar. Ini Baik. jadi penentu, sehingga memang wajar dikatakan partai empat ini menurut Baik, saya kita akan tunggu tentunya. tidak berlebihan saya mengatakan mereka sangat percaya diri. Baik, kita akan tunggu dinamika politik yang masih akan terus terjadi hingga 2024 nanti. Terima kasih Bang Pangi, Bang Masinton, dan Bang Saan sudah bergabung bersama kami di iNews. Selamat sore, semoga sehat selalu. Dan